Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 15 Agustus 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur pagi ini. Cuaca cerah, luar biasa, hati kami disegarkan, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan membaca firman-Mu dan firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesyukuranku dan kepada rumah Bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah menjadi berkat bagi semua. Ada moto yang digaungkan di Universitas Kristen Indonesia Toraya, yaitu menjadi berkat bagi semua. Tentu ungkapan moto itu hendak mengabarkan bagaimana kampus menjadi berkat bukan hanya kepada anggotanya, tetapi bagi semua orang. Ini menunjukkan sikap terbuka untuk berbagi berkat kepada siapa saja, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Kesadaran itu timbul atas pengakuan iman bahwa sesungguhnya berkat itu adalah anugerah Tuhan dan patut untuk dibagikan kepada orang lain. Demikian pula berkat Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa Mesir dapat dibagi kepada orang lain melalui kehadiran Yusuf. Seperti pahlawan, Yusuf memberikan harapan bagi Mesir untuk mempersiapkan persediaan makanan.
Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan yang diartikan oleh Yusuf bahwa akan datang musim kelimpahan dan kekurangan. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf dimampukan menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Seterusnya, ketika musibah kekurangan datang, maka Yusuf dan Mesir menjadi berkat bagi semua orang yang mengalami kekurangan itu. Bukan hanya kepada orang Mesir saja, tapi kepada bangsa lain juga mengalami kekurangan. Pertolongan Tuhan dinyatakan kepada semua orang melalui Yusuf yang telah mempersiapkan berkat Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan untuk dibagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Kita semua adalah orang yang diberkati dan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Tak terselami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Namun demikian, Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi alatnya, membagi berkat bagi sesama tanpa memandang latar belakang dan agamanya. Hidup berbagi berkat adalah panggilan iman yang patut dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.